Halo semuanya, saya Septia Isnani Salsabila dari kelas TI2B Politeknik Negeri Semarang. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum IoT mengenai transfer, monitor, dan kontrol data menggunakan ESP32. Pada percobaan pertama ini, saya menggunakan satu buah LED internal yang sudah berada pada ESP32 yaitu pada pin digital 2. Alur kerjanya, ESP32 bertindak sebagai server yang menghosting halaman web. Nantinya, sistem akan memberikan URL yang dapat diakses oleh klien. Di dalam halaman web tersebut akan berisi tombol untuk menyalakan dan mematikan LED secara langsung tanpa database. Hasil dari kode bekerja sangat cepat di mana dapat dilihat bahwa ketika kita menekan tombol turn on, maka lampu LED pada ESP akan langsung menyala dan begitu juga sebaliknya. Nyala lampu LED juga dapat dimonitor melalui serial monitor yang ada pada Arduino IDE. Pada percobaan ini, komponen yang digunakan sama seperti percobaan sebelumnya, namun alur kerjanya berbeda. Di sini saya menggunakan database, di mana ESP32 akan membaca status di tabel database untuk menentukan apakah LED harus menyala atau mati. Klien mengatur nyala atau mati LED secara langsung melalui database, di mana 0 artinya mati dan 1 artinya menyala. Pada percobaan ini, status LED juga dapat dilihat melalui serial monitor. Untuk percobaan ketiga, komponen bertambah menjadi 4 buah LED yang dirangkai pada breadboard. Alur kerjanya menggunakan teknik parsing string untuk mengambil 4 data status sekaligus dari database guna mengendalikan keempat LED tersebut secara bersamaan. Sama seperti percobaan sebelumnya, kontrol nyala dan mati LED ditentukan langsung oleh klien melalui atau menggunakan database. Namun, sebaliknya dari percobaan sebelumnya, di sini untuk menyalakan maka nilainya adalah 0 dan untuk mematikan adalah 1. Untuk percobaan yang menggunakan database, kita perlu membuat kode setup yang berfungsi untuk menyiapkan fondasi komunikasi antara ESP32 dengan jaringan nirkabel dan server lokal. Di sini kode tersebut ditulis dengan menggunakan VS Code. Beralih ke sistem monitoring, komponen yang saya gunakan sekarang adalah sensor cahaya LDR. Alur kerjanya, ESP32 membaca nilai analog dari LDR dan langsung menampilkannya pada halaman web server mandiri di browser. Melalui web browser, kita dapat tahu status kondisi cahaya berdasarkan nilai LDR yang telah didapatkan oleh sensor. Pada percobaan ini, saya menambahkan sensor suhu DHT11 selain sensor LDR. Seperti percobaan sebelumnya, data ditampilkan langsung di web server ESP32. Namun, kini mencakup 2 parameter yaitu intensitas cahaya dan suhu ruangan. Komponen utama di sini adalah sensor DHT11. Berbeda dengan sebelumnya, data suhu kini tidak hanya ditampilkan, tetapi dikirim dan disimpan secara permanen ke dalam database pada tabel melalui bantuan skrip PHP. Untuk menguji apakah sensor DHT11 bekerja, saya menggunakan bantuan es batu untuk melihat apakah terdapat perubahan suhu. Pembacaan nilai suhu akan langsung masuk ke dalam database dan terdapat timestamp untuk melihat apakah benar terbarui atau tidak datanya. Di dalam database tersebut, kita juga dapat tahu keterangan dari suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Pada percobaan ini, komponen yang digunakan adalah sensor LDR. Alur kerjanya sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu mengirim nilai intensitas cahaya secara otomatis untuk disimpan ke dalam database. Di sini, hasil intensitas cahaya akan tampil juga pada serial monitor dan akan langsung terupdate pada database. Terakhir, saya menggunakan seluruh komponen sensor yang ada yaitu sensor cahaya LDR dan juga sensor suhu DHT11. Alur kerjanya adalah menampilkan data dari database ke dashboard web secara dinamis menggunakan jQuery, Ajax, sehingga grafik monitoring dapat terupdate otomatis tanpa perlu refresh halaman. Kemudian, tampilan dari data juga lebih interaktif dan lebih user-friendly dengan adanya grafik yang mudah dipahami oleh semua user.
Demikianlah seluruh percobaan praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di percobaan selanjutnya.